Ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ketika nanti market open ya. Jadi untuk kalian masih punya, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke harga selanjutnya? Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saat ini ataukah kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi daripada kita masuk di saat ini ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Breeze. Saham Breeze ini kemarin kalau nggak salah terakhir saya analisis itu ketika di candle yang ini ya, di candle tanggal 12 Juli ini kemarin, ketika dia breakout dengan volume yang kuat dan tetapi masih tertahan di area resisten ini, dan kemudian saya katakan tunggu ketika dia kembali retest di MA50 nya atau di harga-harga 1410, dan benar aja dia kemarin turun dan kemudian dia kembali lagi memantul di sini, dan ternyata di sini masih tertahan lagi di dalam area ini ya, dimana masih tertahan di area di batas atasnya di harga 1530-an. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham Breeze ini sebenarnya masih aman untuk kita hold ya, dimana dia bisa dibilang belum berhasil menembus MA50-nya. Jadi di sini pola reversalnya masih valid ya. Jadi di sini kalau kalian masih punya, kita masih ada harapan dia akan lanjut ke harga-harga atau ke resisten selanjutnya. Cuma di sini kalian ada punya pilihan ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya di sini, ketika di sini dia kemarin closingnya di dalam area ini ya. Jadi nanti kalau pilihan pertamanya, kalau emang mau amankan profit dulu, nanti bisa kita bungkus cuan kita dulu kalau seumpama dia kembali menembus harga 1500 ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya, ketika dia sampai ke closingnya berada di dalam area ini, area resisten ini, dan kemudian di hari berikutnya dia reject ya dari area sini. Jadi nanti untuk kalian yang mau mengamalkan profit, kita bisa keluar ketika dia menembus harga 1500 nya, dan kemudian kita jemput lagi sama seperti pola-pola sebelumnya di harga-harga 1400-an ya, atau di MA50 sini. Atau kalau mau nggak jual pun nggak masalah ya. Jadi di sini selagi dia masih berada di atas MA50 nya atau selagi masih berada di atas support struktur ini atau berada di atas harga 1395 masih aman. Tapi kalau sudah menembus harga 1395, saya sarankan keluar dulu aja apapun itu kondisinya, mau itu profit mau itu loss, kita harus keluar ketika dia sudah menembus dari harga 1395. Berarti pola reversalnya sudah mulai tidak valid ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih yang belum punya saham Breeze ini, saya sarankan coba di sini. Saya sarankan untuk masuk ketika dia berhasil breakout aja dari area sini ya. Misal di harga 1535, kan di sini batas atasnya area ini atau resisten ini adalah di harga 1530. Nah, jadi kita masuk aja ketika dia berhasil breakout misal di harga 1535, dan batasan cut loss kita maksimalkan aja satu tick di bawah area support struktur ini di harga 1390 dengan presentasi 9,45%. Dan target terdekat kita coba kita lihat dulu di sini. Nah, target kita di sini. Jadi ada dua sebenarnya. Di sini ada MA200 juga, dan sini juga ada area resisten sebelumnya di sini. Ketika dia pernah menyentuh harga 1675 dan turun lagi, di sini juga pernah menyentuh harga 1675 dan kemudian lanjut turun lagi. Nah, jadi kalau untuk yang belum punya, jadi kalau kita masuk di harga 1535, batasan cut loss kita di harga 1390 dengan presentasi 9,45%, dan target terdekat kita di harga 1675 dengan presentasi 9,12%. Berarti bisa dibilang ya hampir sama ya, atau bisa dibilang lebih besar cut loss-nya dibandingkan dengan target take profit kita. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan ya kalau kita lebih akan dominan mendapatkan cuannya dibandingkan dengan kemungkinan cut loss-nya. Tapi mungkin juga bisa kita tetap cut loss ya, tapi tetap kita memperhatikan trading plan yang udah kita buat ya. Nah, jadi seperti itu, dimana bisa bilang saham Breeze ini sudah memantul dari support terkuatnya di sini. Sini adalah support terkuatnya, dimana ini adalah gap up ya, dan kemudian di sini retestnya di tanggal 4 November 2020, dan kemudian dia kemarin sudah retest di sini di area supportnya ini di harga 1205, dan kemudian dia sudah ada perlawanan. Jadi sama seperti pola sebelumnya, di sini dia breakout dan kemudian dia bisa dibilang naik sekitar
231%. Jadi kalau di sini dia bisa sampai ke harga tertinggi sebelumnya di sini. Di sini ya di harga 3.900-an. Jadi kita akan dapat sekitar profit sekitar 159%-an. Jadi kalau seumpama kita beli dan kita hold terus selagi dia masih berada di jalurnya, atau secara gampang ya selagi dia masih berada di atas MA 50-nya, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi untuk target terdekatnya di sini ya. Di harga 1675. Oke, dimana di sini kalau bisa kita lihat di sini sudah konsisten ya. Di sini kekuatan buyernya bisa dibilang cukup konsisten, dimana candlenya hijau-hijau terus di sini. Oke, selanjutnya ada saham Adro. Kalau kita lihat saham Adro ini secara trennya dia bisa dibilang kalau dari struktur MA-nya dia masih uptrend ya, dimana MA 50 berada di atas MA 200. Akan tetapi kemarin sempat menembus MA 50-nya di sini ya. Oke, sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Dan kemudian ketika dia turun dari MA 50, dia masih berada di atas MA 200-nya. Dan kemudian di sini juga ada support trendline uptrendnya. Di sini adalah support awalnya, di sini support keduanya, dan kemudian di sini dia sebelum menyentuh dan kemudian dia masih lanjut menguat lagi. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Adro ini masih aman untuk kita hold terus ya, selagi dia masih berada di atas area ini. Masih berada di atas area ini, dimana ini ada support triangle uptrendnya, dan kemudian di sini ada support strukturnya, dan kemudian di sini juga ada di atas MA 200-nya. Jadi selagi masih berada di atas tiga area ini berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau dia sumpah dia menembus juga tiga area ini, berarti ada kemungkinan dia akan benar-benar memulai fase downtrendnya dan akan mengakhiri fase uptrendnya ya. Dan kemudian untuk kalian yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, coba kita lihat risk rewardnya. Oke, ternyata kurang menarik ya untuk kalian yang masih belum punya saham Adro ini dan ingin masuk saat ini, dimana kalau kita masuk saat ini kita harus siap merelakan sekitar 14,97% kalau ternyata kita harus cut loss ya, dimana batasan cut loss kita di harga 2.500 dengan presentasi hampir 15% ya, walaupun target take profit kita bisa dibilang sekitar 26,19%. Tapi kalau emang mau masuk silahkan masuk dengan cicil dana sebagian-sebagian dulu ya. Jadi misalnya untuk mengantisipasi kalau seumpama nanti dia kembali lagi turun ke harga-harga, misal ke harga-harga 2.680-an atau bahkan malah kembali ke harga 2.600-an di sini ya. Jadi kita bisa tambahkan dana lagi ketika dia lanjut turun. Tapi kalau semua nanti dia lanjut menguat, setidaknya kita tetap dapat apa ya istilahnya, kita masih tetap dapat profitnya. Dan kalau seumpama dia berhasil breakout di atas ini, misal dia menyentuh harga 3.900 di 3.090, di mana itu adalah area support struktur ya di sini. Sini adalah support struktur, berarti dia berhasil breakout dari area sini, baru kita tambahkan dana lagi kalau kita yang sudah masukkan dana kita sebelumnya di harga-harga ini ya, di harga closing kemarin di harga 2.950-an. Tapi kalau emang mau sabar, kita tunggu aja dia breakout di sini, di atas ini. Kan ini juga kalau support strukturnya di harga 3070 ya, di batas atasnya. Jadi anggap aja kita masuknya di harga 3080-an misalnya, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah MA 50 nya ini di harga 2960 dengan persentasi cut loss kita itu cuma 3,89% dan target kita di sini di harga 3710 dengan persentasi 20,45% kalau kita buy on breakout di atas ini ya. Berarti otomatis kalau dia sudah breakout dari area resisten ini atau berada di atas harga 3070, otomatis dia berada di atas MA 50 nya kembali. Atau kalau sumpah dia nggak berhasil breakout, kita bisa tunggu aja di area-area 3 area support ini ya. Misal kita masuk di harga 2660, batasan cut loss kita satu tick aja di bawah MA 200 dan target terdekatnya di sini di harga 3040 dengan presentasi 14,29%. Jadi seperti itu ya untuk yang belum punya, kita tunggu dia breakout atau kita tunggu di bawah area supportnya. Jadi sama seperti saham BRIS tadi ya. Jadi saham BRIS tadi saya lupa, saya cuma menyimpulkan untuk yang belum punya tunggu ketika dia breakout. Tapi di sini kalau untuk BRIS tadi juga tunggu ketika kalau seumpama dia nggak breakout, tunggu lagi di bawah di MA 50 nya tadi ya. Oke, selanjutnya ada saham Raja.
Nah, saham Raja ini kalau yang kemarin ngelihat video saya sebelumnya, di sini Raja ini kemarin saya analisis di tanggal 7 Juli ya. 7 Juli itu candle yang ini berarti. Oke, candle yang ini tanggal 7 Juli biasanya kan saya upload pagi sebelum open market. Berarti 7 Juli berarti candle terakhirnya adalah di candle yang ini. Candle 6 Juli ini. Dan kemudian saya sampaikan di situ tunggu dia berhasil breakout baru kita mulai entry. Dan bener aja ketika misal kemarin kalau ada yang nonton video saya kemarin yang saham Raja itu, ketika dia breakout di tanggal 7 Juli ini, kalau ada yang ambil berarti sekarang sudah cuan sekitar, coba kita lihat, sudah untung sekitar 71,67% dan targetnya selanjutnya adalah di area sini ya untuk saham Raja ini di harga 830, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal 4 April 2018 ya. Oke, jadi kalau dia bisa nanti maksimal di sini sampai ke sini kita akan dapat sekitar 83%-an. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Raja ini masih aman kita hold terus sampai kita lihat apakah dia sampai ke harga 830 ini atau enggak, dan kemudian kita lihat aja ciri-ciri nanti rejectionnya. Jadi kalau seumpama masih punya kita hold terus dan kita pantau kalau nanti dia terbentuk pola candle candle rejection atau munculnya seller di situ atau candle merah, kita bisa perhatikan dengan volume yang kuat atau volume yang kecil. Kalau ternyata volumenya kuat, mending kita ikutan keluar aja, dimana itu berarti ada indikasi saham ini sudah mulai didistribusikan ketika dia sampai ke area resistennya ini ya. Oke, jadi ada yang sudah mulai distribusi ketika dia mulai mendekati area sini, dan kemudian nanti muncul candle merah, kita mulai cicil jualan juga. Jadi dimana itu adalah area resistennya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Raja ini, coba kalau emang mau masuk, jangan masuk sekarang, tapi masuk nanti ketika dia berhasil breakout dari harga 830 baru kita bisa mulai entry, atau bisa kalau kita katakan kalau seumpama dia sudah berhasil breakout dari area resisten ini. Jadi kita gunakan teknik buy on breakout dari di atas harga 830-an baru kita bisa mulai entry. Dan itu sama ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Raja ini, kalau nanti dia naik terus dan kemudian dia berhasil ngejebol harga 830, hold terus, jangan jual. Tapi kalau semua nanti dia di area sini dia reject, muncul candle merah, misal pertama merah dan kedua dikuatkan lagi dengan candle merah, ya udah mending jual aja. Oke, dimana ini adalah area resistennya. Oke, seperti itu ya untuk saham Raja ini. Selanjutnya ada saham Piwon. Nah, saham Piwon ini kalau kita lihat dari MA-nya di sini juga sudah terbentuk pola dead cross ya. Dimana MA50 sudah memotong kembali ke bawah MA200, dan kemudian kalau kita lihat di sini juga sudah terbentuk struktur resisten yang semakin menurun ya. Dimana ini adalah struktur uptrendnya, awalnya lower high, tapi ternyata di sini yang terbentuk lower low ya. Sini terbentuk lower low, di sini terbentuk lower low, dan sini terbentuk lagi lower low lagi. Oke, berarti struktur uptrendnya sudah tidak valid. Akan saya hapus aja. Sini saya hapus, dan akan saya ganti dengan lower low. Sini lower low, di sini lower low, di sini lower low. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur downtrend ya. Jadi untuk saham untuk saham Piwon ini, cuman kemarin ketika dia berhasil nge-breakdown area ini dimana sebelumnya ini adalah area pantulan ya. Di sini adalah pernah menjadi area support, dan kemudian dia lanjut menguat, dan kemudian dia sempat di breakdown lagi dan di breakout, dan kemudian di sini gagal ya. Karena di sini ada resisten downtrendnya, dan dia di breakout lagi di area sini. Di breakout lagi, dan kemudian dia retest di sini untuk menjadikan area supportnya kembali.
sini, dan kemudian dia di sini sempat menjadi area support dan kemudian di breakdown lagi, dan kemudian di sini bisa dibilang dia kemarin dijebol tapi kembali lagi. Jadi untuk kalian masih punya, masih aman untuk kita hold, berarti target selanjutnya ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini ya, akan menguat ke area sini. Dan kemudian nanti kita lihat, kalau yang saran saya bisa dibilang kalau yang masih punya saat ini, kalau seumpama nanti dia sampai ke area sini dan kita sudah profit, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia akan kembali lagi ke area supportnya, dimana di sini dia sudah terbentuk pola dead cross dari MA50-nya, dan kemudian dari strukturnya terbentuk pola atau struktur downtrend-nya, atau terbentuk adalah higher low-nya di sini. Sini akan saya buat HL. Sini terbentuk higher low, dan kemudian di sini akan terbentuk higher low yang ketiga ya di sini ya. Jadi ada kemungkinan ketika menyentuh area sini dan kemudian dia akan kembali reject lagi ke area sini. Jadi kalau sumpah nanti udah cuan di sini sampai ke harga 476 ini, dan kemudian ada candle rejection atau mental dari area resistance, mending kita jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area-area dimana kita beli saham P1 ini. Dan kemudian kalau seumpama nanti posisinya kalian masih punya saham P1 ini dan sampai di sini pun posisinya belum cuan juga, kita bisa tunggu aja di area sini ya, di area lower low yang ini. Di harga 430. Kalau seumpama 430, kalau semua tidak turun dan kemudian 430 ini ditembus juga, dan kemudian dia berarti kalau 430 ditembus berarti dia akan membentuk lower low yang baru, atau bisa dibilang apa namanya, fase downtrendnya akan semakin menguat ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau semua 430 ditembus juga, kita bisa keluar dulu aja, atau pilihan terakhirnya kita bisa berharap di area support struktur ini ya, di harga 400. Selagi harga 400-nya belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold, dimana ini adalah area support sebelumnya di tahun 2000 atau di tanggal 27 Juli 2021 ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia menguat naik lagi. Di sini juga hampir mendekati area sini dan kemudian dia menguat lagi. Nah, jadi pilihan terakhirnya kalau yang masih punya dan kemudian walaupun nanti naik masih loss juga, kita masih ada harapan di harga 400-an ini. Kalau 400 belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau 400 dijebol juga, ya udah mending keluar dulu aja, dimana dia trend downtrendnya akan semakin menguat atau semakin parah lagi, atau bisa aja dia sampai ke harga-harga 100-an atau bahkan ke harga 50-an untuk saham P1 ini. Tapi kalau semua nanti dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, ada kemungkinan dia akan kembali menguat lagi ya, di mana seperti pola sebelumnya di sini dia sempat turun, sempat ngejebol, dan kemudian dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, dan kemudian berada di atas MA50 dan kemudian berada di atas MA200 juga sekaligus, dan kemudian dia sampai naik sekitar ke harga 584 ini ya. Oke, di sini. Jadi dia naik sekitar 31%-an. Jadi untuk kalian yang masih punya, jadi sama ya, kita perhatikan di area resisten trend downtrend ini. Kalau seumpama dia breakout, kita hold, tapi kalau seumpama dia reject di sini, kita jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Dan untuk yang belum punya, coba kita lihat dari saham P1 ini. Kita maksimalkan di sini aja. Resisten terdekatnya di sini. Oke, berarti kurang menarik ya untuk saham P1 ini, dimana dia bisa dibilang dari risk rewardnya kalau kita maksimalkan di bawah harga 400, persentase cut loss kita udah lebih dari 10%, sekitar 11,95%, dan target take profit kita juga sangat dekat ya, jadi bisa dibilang masih di bawah 5%. Nah, jadi saran saya skip aja dulu, kita pantau aja dulu saham P1 ini akan kemana pergerakan, dimana di sini juga agak rancu ya, dimana strukturnya sudah downtrend. Jadi cari aja saham-saham yang masih bergerak uptrend dibandingkan kita beli saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini, dimana kalau saham yang sedang bergerak downtrend, dia kecenderungan akan ngejebol supportnya itu kuat ya. Selanjutnya ada saham LSIP. Nah, saham LSIP ini juga sama ya, dimana saham LSIP ini baru aja terbentuk pola golden cross. Di sini MA50 memotong ke bawah MA200, dan kemudian di sini terbentuk struktur lower low ya, di sini lower low, di sini lower low, dan kemudian di sini juga kalau kita lihat dari resistennya terbentuk higher low ya. Resisten awal, resisten kedua semakin rendah, resisten ketiga semakin rendah,
Dan kemudian kalau kita lihat di sini ternyata dia gagal membentuk lower low selanjutnya, atau bisa dibilang ketika dia menyentuh harga 1090 dan tidak ngejebol, atau dia malah kembali lanjut menguat ya. Oke, di sini berarti untuk kalian yang masih punya saham LSIP ini kita masih aman untuk kita hold, masih ada harapan dia belum membentuk lower low selanjutnya, dan kemudian di sini sudah mulai ada perlawanan. Jadi target selanjutnya untuk saham LSIP ini ada kemungkinan di harga 1310-an ya di sini ya. Sini. Dimana ini adalah area support struktur sebelumnya di sini ya. Di 27 Oktober 2021, terus di sini juga menjadi support di tanggal 14 Maret 2022, dan kemudian di sini juga di tanggal 10 Mei 2022. Atau dia akan ke sini ke area resisten trendline downtrend ini, atau mungkin ya yang terdekatnya adalah di harga 1310-an ini ya. Nah, jadi masih sama seperti sebelumnya. Jadi kalau walaupun nanti ketika dia menyentuh harga 1310-an ini, kalau kalian yang sudah profit silahkan, kalau mau take profit juga nggak masalah. Tapi kalau semua dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, di sini kita bisa hold ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Ini akan saya hapus aja karena sudah nggak valid. Ini juga saya hapus biar bersih ya, karena saya nggak suka garis support resisten terlalu rame, jadi akan bingung. Nah, jadi nanti untuk kalian masih punya, kita bisa perhatikan di area resistennya ini ya. Jadi kalau semua dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, berarti dia tidak akan membentuk higher low yang baru, atau bisa bilang akan ada perlawanan di sini. Jadi kalau dia berhasil breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi kalau di sini dia reject, kita bisa jual dulu. Kalau yang masih profit, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau posisinya juga masih loss juga, ya terserah kalian mau jual dulu atau enggak. Tapi kalau nggak mau jual, kita bisa sama seperti sebelumnya, kita masih ada harapan di harga 1090 ini. Selagi dia belum menembus harga 1090 ini, berarti masih aman untuk kita hold, dimana dia belum membentuk lower low yang baru ya. Dimana kalau dia belum membentuk lower low yang baru, berarti trend downtrendnya tidak semakin menguat. Tapi kalau lower low yang baru terbentuk, berarti trend downtrendnya semakin kuat ya dari saham LSIP ini. Oke, selanjutnya ada saham Inco. Nah, Inco ini kemarin dia sudah terbentuk lower low yang baru ya, dimana dia sudah ngejebol harga 5040, dan kemudian dia sudah menyentuh harga 4780 dan membentuk lower low yang baru, dan kemudian dia kemarin menguat sekitar 5,53%. Nah, di sini posisinya berarti untuk kalian yang masih punya saham LSIP ini ketika kemarin belum keluar ketika di harga 5040, oke lah, kita masih aman. Berarti di sini batas toleransi kita akan kita ubah. Nah, batas toleransi kita adalah di sini, di harga 4730. Jadi kalau seumpama nanti dia turun lagi dan belum menembus harga 4730, yang masih punya masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 4730 ditembus juga, berarti dia akan membentuk lower low yang baru di sini ya. Berarti otomatis dia trend downtrendnya akan semakin menguat, dan kemudian di sini akan terbentuk pola dead cross, di mana MA50 akan memotong ke bawah MA200-nya ya. Sini. Dan kemudian di sini juga struktur resistennya kita lihat sudah terbentuk higher low ya, atau bisa dibilang struktur downtrend. Ada kemungkinan nanti akan terbentuk higher low selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 6900-an. Atau malah bisa aja dia lanjut turun lagi. Nah, jadi di sini nanti untuk kalian yang masih punya, silahkan target selanjutnya atau target terdekatnya adalah di harga 5450, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau sudah profit nanti bisa perhatikan aja di area sini. Jadi apakah area ini berhasil di breakout atau enggak. Tapi kalau seumpama dia mendekati area sini dia reject, kita amankan aja profit yang udah kita dapat. Tapi kalau seumpama di sini kita masih loss, posisinya masih loss, ya sama. Jadi kita masih ada harapan di harga 4730-an ini. Kalau 4730 ini belum ditembus, masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 4730 ditembus juga, berarti kita bisa keluar dulu aja, dimana dia pasti akan membentuk lower low yang baru, dimana itu adalah ciri-ciri saham akan bergerak downtrend akan lebih dalam lagi.
Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya. Kemarin closingnya di harga 5150 dan batasan cut loss kita buat satu tick di bawah area sini dan resisten kita di sini. Oke, tentunya kurang menarik ya, dimana batasan cut loss kita udah lebih dari 10% dan target take profit kita juga masih di bawah 5% walaupun masih di bawah 10% walaupun sudah di atas 5%, tapi tentukan pilihan kalian ya. Jadi di sini tentukan pilihan kalian masing-masing. Oh, ternyata kalau saya paskan dia bisa dibilang masih di bawah 10% juga ya batasan cut loss-nya. Oke, seperti inilah risk rewardnya. Jadi misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 5150 dan batasan cut loss kita di harga 4680 dengan presentasi 9,13% dan target take profit terdekat kita adalah di harga 5450 dengan presentasi 5,83%. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau mau masuk, kalian harus siap dengan resiko yang akan kita tanggung ya. Kalau semua dia harus bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 9%-an, tapi kalau semua dia naik, kita harus siap mendapatkan sekitar 5,83%-an ya. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk atau enggak dari saham Inco ini. Kalau saya pribadi saya enggak akan masuk, dimana di sini dia bisa dibilang sudah bergerak downtrend ya saham Inco ini. Jadi saya akan cari saham-saham lain aja yang masih bergerak uptrend. Oke, sekian aja dari video ini, berarti sudah selesai. 6 saham tadi sudah kita analisis bersama dan kita lihat bagaimana pergerakan dan sudah kita simpulkan apa yang akan kita lakukan dari saham-saham ini nanti ketika market open ya. Dan sekali lagi di sini juga bukan ajakan jual dan ajakan beli, saya hanya membantu secara technical analisisnya. Jadi silahkan dianalisis dengan analisis yang lain untuk menguatkan dari technical analisis ini sendiri. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.